kita serahkan tangan dulu. Tidak tahu atau siapa yang digabungkan tangan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan supaya bisa lancar acara kita ini dengan maksimal. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma awalaina wa la alaina. Allahumma awalaina wa la alaina. Allahumma awalaina wa la alaina. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, guru-guru kita, para asatidzah, ustazah, ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Jamaah, imam beserta seluruh jamaah, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat ini mama, baik juga pemerintah setempat yang berhadir. Begitu juga dengan seluruh bapak ibu, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan juga anak-anak kita yang hadir dua malam hari ini. Hanya doa yang bisa Ustaz sampaikan kepada Allah, semoga pertemuan malam hari ini Allah ridha, menjadi tambahan amal soleh bagi kita, dimasukkan Allah kita semua besok dan anak cucu keturunan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari sama-sama kita berikan kecintaan kepada beliau dengan bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahyi'in zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa
yang di tengah. Kalau Ustaz kasih kau duit malam ini, kira-kira mau nggak kau beli ke depannya? Karena lagi mahal harga sawit, beliau tidak mau. Karena beliau tidak mau anak kita yang ngaji tadi itu kan yang kakak, yang besar tadi. Anak yang ngaji tadi mana ya? Yang tadi, anak yang kecil, mana ya? Masih ada anak kakak. Iya, wajarlah tak jauh jatuh buah dari pohonnya. Dia bahkan mamanya Korea, anak alhamdulillah. Besok kasih dulu duit kita sama anak Korea tadi. Nah, sebagai oleh-oleh kita pertanda mudah-mudahan ini berkat besok supaya Ustaz punya anak Korea. Ambil sedikit duitnya kasih sama dia. Biar utapannya bahwa ibu tapi ini halal ini. Ya Bapak Ibu yang ini tak mampu apalagi haram. Ini halal. Tak mungkin Ustaz maju sampai orang dengan halal. Dia enggak halal itu insyaallah. Terima kasih yang berseberapa. Ustaz itu mendengar suara tadi. Saya sekarang punya anak gadis baru kelas 4 SD. Suara satu lagi dia Pak. Kelas 4 SD juga. Allah Akbar. Mudah-mudahan anak-anak dan juga seluruh anak cucu keturunan kita di kampung yang berjuang ini menjadi anak-anak yang membanggakan kita besok dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya malam hari ini baru pertama kali sampai di Masjid Al-Jamaah. Tidak silap mungkin 2 atau berapa tahun lalu saya memang pernah kajian di Masjid Taqwa dekat Pelayangan. Waktu itu saya masih datang pakai ketek atau rakit. Sekarang sudah selesai, baru sampai saya di kampung kita Suramunai, Masjid Al-Jamaah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia dan khusus Abang Ustaz yang telah menjamu kami malam hari ini. Sudah diberikan makan malam, diberikan pula tadi jamuan luar biasa. Doa aku sampaikan untuk orang Suramunai dan juga abang saya tadi. Kebaikan itu mudah-mudahan menjadi asbab Allah ridho, memuliakan semua di kampung ini. Amin ya rabbal alamin. Seluruh abang saya tadi sama saya, kalau terasa enak, terasa bagus masakannya Pak Ustaz, bisa nanti pulang dibungkus lagi kata beliau. Insya Allah lah saya dalam hati. Maka tadi Bapak Ibu menengok saya bawa jeruk satu kan, itu karena penasaran saya kata beliau tadi, ini Ustaz jeruk asli kampung. Dan malu saya membawanya masuk ke masjid, saya makan di sini Pak. Rupanya memang betul manis. Artinya tadi saya tinggalkan 3 atau 4 biji lagi. Kalau bisa nanti pulang saya oleh abang bungkus, saya bawa pulang nanti. Insya Allah saya tidak akan tolak di bawahnya. Senangkan nanti malam hari ini. Semua kebaikan ini hanya Allah yang bisa membalas. Alhamdulillah. Saya Bapak Ibu bernama Joni Ramputi. Itu saya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. S2 saya memang Magister Pendidikan. Saya alumni 2007 Mustofawiyah Purbabaru, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi saya lahir 1989, kelahiran saya di Ujung Batu Sosa, Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Utara. 2015 singkat cerita, saya singgahlah di Rokan dulu sampai malam ini Allah mengizinkan saya tinggal di rumah kita di depan kantor camat Ujung Batu, Rokan dulu.
Sobundo, dapatkan ucapan. Di seberang jalannya itu ada di situ namanya PT Mihrab Haramain. Disitulah saya tinggal Bapak Ibu. Ada saya buat spanduknya di situ 2 kali 6 meter. Jadi Bapak Ibu tak usah ragu besok, asal datang ke ujung batu bersilaturahim singgah ayah singgah hidup di rumah kita. Nama toko kita itu saya buat di atas PT Mihrab Sahibuna Haramain. Dinampak di situ foto saya. Nah, mirip Pak Ustaz, mirip sikitnya itu. Yang penting sampai ujung batu. Mana rumah Ustaz Angkuti di sini? Pasti insya Allah yang sudah tahu wilayah situ ditunjuknya nanti depan kantor cabang ujung batu. Saya Bapak Ibu tak pandai bahasa kampung kita. Saya ini bukan orang suku putih. Saya ini adalah Margaran Putih. Saya ini sukunya Mandailing. Kalau di Medan namanya Batak Mandailing. Maka saya ini pandainya bahasa Mandailing. Bapak Ibu pandai nggak bahasa Mandailing? Kalau pandai Bapak Ibu biar itu buat ceramahnya bahasa Mandailing. Pandai Bapak Ibu? Nah, saya bahasa Melayu bukan kembalilah kita kepada bahasa Persatuan Republik Indonesia. Ibu saya yang tua pandai bahasa Indonesia. Ngaji kita di daerah Rokan dan tingkat sana Pak, kita buat bahasa Indonesia. Ibu tak paham ya. Tak bisa dia paham bahasa Indonesia kan? Tua kan? Kalau di sini insya Allah paham semua ibu-ibu ya. Paham kan? Alhamdulillah. Itulah sekilas perkenalan Bapak Ibu. Mudah-mudahan awal silaturahim kita ini baik dan insya Allah Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu malam hari ini. Insya Allah. Bapak Ibu, gimana kita ini kira-kira? Mengganggu nggak Bapak Ibu? Atau baterainya ini kotak-kotak ini? Putus-putus ya, takutnya nanti saya capek, Bapak tak paham. Itu saya khawatirkan ini. Cek 1, 2, 3. Kalau saya ngadap ke sini, oh, tak putus ya. Kalau saya ngadap ke sini, tak putus ya. Tapi kalau pas saya ngomong serius nanti putus dia nih. Karena speakernya ada juga hantunya ini Bapak Ibu. Asal penting mau diomongin putus dia. Jadi sekarang ini cek tidak putus dia. Semoga dia bisa bertahan sampai selesai acara. Amin. Bapak Ibu, Isra wal Mi'raj itu kalau dilihat dengan makan. Saya begitu seperti ayah anda ya, mana tahu agak mau lihat di sini. Atau ayah anda izin maaf di sana di tengah. Nggak dicaskan ya enggak kan? Nggak dicaskan berarti bisa ya. Tahu-tahu manajer dakwah bantu dulu. Dia kalau tak sinyal di tengahnya, baterainya aman, sinyal. Oh, itu lagi para manajer itu. Dia memang tenaganya 2 orang. Cek 1 bang. Cek 1, 2 coba. 1, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Isra wal Mi'raj itu Bapak Ibu latar belakangnya adalah dalam riwayat masalah Amul Husni tahun duka cita. Proses duka cita meninggal Abu Thalib, meninggal Khadijah, lanjut bulan Nabi hijrah ke Taif, dilempar orang Taif, malah bertambah lagi duka cita. Maka kalau kita buat nanti finalisasi Isra Mi'raj, pasti orang Surabaya yang sering mengaji pasti tahu apa itu. Pasti pada akhirnya adalah perintah tentang sholat. Jadi kalau dibuat Bapak Ibu kesimpulan sementara, dari manapun Ustadz itu kita datangkan, karena ayatnya tetap itu, hadisnya juga tetap itu, memang sejarah itu tak bisa dirubah
penting bagi kita di kampung ini, jangan jadikan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Muharram itu seremonial. Bukan hanya kumpul-kumpul, makan-makan tiap tahun, selesai itu ketawa pulang tak ada perubahan. Maka malam ini kita ingin berubah Bapak Ibu, supaya bagaimana Isra wal Mi'raj malam ini, saya nanti balik ke ujung batu dengan tim ayah ibu di kampung ini bisa mengingat-ingat. Saya yakin ini semua banyak orang yang berilmu, tapi agama kita menganjurkan ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Siapa di antara Bapak Ibu termasuk anak-anak yang hadir ini yang tidak punya masalah tentang? Jangan-jangan ustazlah yang pegang mikrofon. Kalau bisa keluar masalah dari kepala saya di Bapak Ibu, tidak akan bisa Bapak Ibu mendengarkan ceramah saya. Saking banyaknya masalah di hidup saya. Bapak Ibu pun pasti ada masalahnya. Contoh nih, kalau bukan masalah kita nanti masalah keluarga, mungkin masalah kita masalah ekonomi, keuangan. Keluarga bagus, ekonomi bagus, muncul masalah dari mertua. Mertua bagus, muncul masalah dari mertua. Mertua orang tua bagus, ekonomi bagus, keluarga bagus, muncul masalah dari tetangga. Tetangga pun bagus, muncul masalah dari pekerjaan. Pekerjaan pun bagus, muncul masalah. Masalah lagi tak pernah bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendudukkan Isra wal Mi'raj, berangkat dari masalah, menyelesaikan masalah itu rupanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan perintah sholat. Kita mulai Pak, kita bagi 3 lagi kajiannya. Kalau bisa nanti waktunya selesai. Ibu gimana mendengar suara saya? Apakah sakit telinga atau tidak? Biasa saja. Ini storynya tinggi kali supaya ustaznya ngomongnya tak kuat-kuat. Ibu jangan nanti sakit telinga habis dengan ceramahnya. Yang pertama, siapakah orang surau Brunei ini mengingat momentum Isra Mi'raj yang paling dicintai oleh Allah? Malam ini kita tunjukkan dulu. Saya tadi parkir mobil menjelang Isya. Rupanya karena connect radio dengan Islamic Center, Bapak Ibu masih sampai di sini tadi. Assalatu wassalamu alaik. Dengar saya tadi. Berapa menit lagi itu Bapak Ibu baru azan? Kurang lebih 5 menit lagi baru mau azan. Begitu tadi azan, saya turun dari mobil, udah ramai di dalam Masjid Al-Jamaah. Pergi saya wudhu, hampir selesai azan, masuk saya, udah ramai jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya orang-orang yang kalau kita logikakan punya anak 3, mana Bapak Ibu yang paling sayang? Anak pertama belum lagi dipanggil, sudah datang dia. Anak kedua panggil dulu, baru datang dia. Anak ketiga bolak-balik dipanggil, tak datang-datang dia. Pertanyaan sederhana, di antara anakmu yang 3 ini, manakah Bapak Ibu yang paling sayang? Ibu masih hidup kan? Masih ya? Di antara yang 3 ini, mana yang ibu paling sayang? Nomor 1, 2, apa 3? Nomor 2. Mana bisa nomor 2 ya? Nomor berapa? Nomor 1. Gak paham itu contoh ini. Kita contohkan sebenarnya. Ini aqua gelas. Saya sedang jualan aqua gelas. Saya jual harganya 5.000.
dia ambil aqua gelas. Pertanyaan, kalau pembeli model kayak gini, senang tak hati saya Bapak Ibu? Senang, karena tidak menawar. Besoknya saya jualan lagi, datang Pak Haji. Berapa Ustaz yang beli satu botol ataupun satu aqua gelas ini? Sama Pak Haji, sama Abang Ustaz semalam ku jual 5.000, hari ini pun tetap 5.000. Kata Pak Haji, mahal betul lah jualan Ustaz ini. Ditawar, aku kuning ada 3.000. 3.000 lah ya, kata dia. Dalam hatiku, betapa teganya hatiku Pak Haji. Masa 5.000 jual kau bayar 3.000, tekorlah saya 2.000 tak ada untung. Tapi daripada berselisih, ayolah saya bilang, kira-kira mana lebih Bapak Ibu saya suka, membeli semalam atau hari ini? Semalam. Hari ketiga saya jualan, tetap jualannya satu botol, satu gelas aqua ini. Kemudian datang Pak Haji lagi, Pak Haji yang lain. Berapa kau sekarang di satu air aqua gelas ini? Tetap 5.000 Pak Haji. Saya bilang, saya baru panen sawit semalam Pak Ustaz. Terus Pak Haji, biarpun harganya tadi 5.000, ini saya bayar satu botol ini 50.000, baru panen sawit saya. Bapak Ibu, mana yang paling saya suka pembeli model hari ini, semalam atau kemarin? Udah tidur kita Bapak Ibu ini. Mana yang paling saya suka? Yang menawar ke atas, itulah yang paling kita suka. Coba Bapak Ibu. Assalatu wassalamu alaik. Masuk Bapak Ibu ke Masjid Al-Jamaah. Sudah ada di sini Bapak, sudah ada di belakang Ibu yang sudah selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, sudah selesai dia sholat sunnah tahiyatul masjid, sudah selesai pula sholat sunnah wudu. Kira-kira Bapak Ibu, dia itu dicintai Allah, disayangi Allah atau tidak? Allahu Akbar. Tidak semua orang Sulawesi mendapatkan kesempatan di Bapak Ibu. Ada sebahagian Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dulu, berangkat kita ke masjid, kata bininya, boncengan naik Honda sampai di masjid. Itu juga disayangi oleh Allah. Adakah orang Sulawesi ini la ilaha illallah, selesai azan pergilah bang ke masjid sholat berjamaah, kata bininya, tidak usah dulu, berkomat lagi, masih lama itu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah komat di masjid al-jamaah, berangkatlah. Pak Adil nanti habis komat pun satu rakaat, masih lama, panjang bacaan ayat imam. Allah Akbar. Sampai selesai komat, dia tak datang-datang. Kira-kira Bapak Ibu, geram tak malaikat menengok orang seperti ini? Geram. Bolak-balik malaikat itu kalau nampak minta izin sama Allah, yang bolak-balik itu dipanggil tak datang-datang, ya Allah, kucekkan lehernya ya. Kata Allah, jangan dulu. Ini kan masih waktu Isya ini. Nanti mungkin subuh datang dia, kata Allah. Dipanggil subuh lagi tak datang. Malaikat lapor lagi, kucekkan lehernya ya Allah. Jangan. Nanti zuhur Allah datang. Zuhur tak datang, bertahun-tahun dia tak datang. Kira-kira yang tak pernah datang sholat berjamaah ke masjid, kalau di Surau Munai mati dia, apakah disolatkan di masjid atau di depan rumah? Gimana Pak? Tetap di masjid. Pak Kades, Pak Hadir kan? Pak Kadus, mana Pak Kadus? Kalau Pak Kadus mau cepat masuk surga, coba Pak Kadus buat dulu program yang sangat apalah bahasa Sulawesi supaya mantap ya, yang tidak banyak dibuat orang. Buat peraturan Sulawesi ini usul dari Pak Kadus. Sesiapa bapak
juga ya saya. Itu contoh program, itu maksudnya contohnya saya. Tapi kalau ulama menyepakati, Pak Kadus, Pak Kadesnya setuju, RT RW setuju, ditambah milik mama juga ikut menguatkan, kenapa tidak Bapak Ibu? Bukankah memang masjid ini adalah tempat keselamatan, tempat ketenangan, rahmat diturunkan Allah? Ya, maka kita malam ini Bapak Ibu ingin mengungkap seberapa besarkah, jangankan orang baru sholat, baru mendengarkan azan saja, dia sudah bisa selamat dunia dan akhirat insya Allah. Tanya komat di belakang dulu. Apa yang komat ketahui tentang hukum menjawab azan? Wajib apa sunnah atau makruh atau mungkin haram? Ini hebatnya surah Mulai. Ibu pun ditanya, bapak pun ibu menjawab. Nah, bapak-bapak, apa hukumnya menjawab azan? Wah, oma-oma, apa hukum menjawab azan? Wajib juga. Jadi kalau pas azan Isya tadi bapak ibu tak jawab, berdosa lah bapak ibu. Karena wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Apakah menjawab azan itu hukumnya wajib? Bukan, dia hanya menjadi sunnah muakkadah, tak sampai derajat wajib. Kalau sampai wajib menjawab azan itu Bapak Ibu, ketika azan berkumandang tak dijawab berdosa. Ketika azan berkumandang awak main handphone tak jawab berdosa. Tapi karena Allah sayang, tak sampai derajat wajib, tapi kita ungkap supaya jangan ada orang Surabaya biarpun hukumnya tak sampai wajib. Kalau azan berkumandang jangan bercerita, jangan main handphone, jangan asing lagi nanti merenung melamun, didengarkan dijawab azan. Kenapa mimpi tadi Bapak Ibu? Mau apa instruktif? Tangan yang pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dijawab tuh Bapak Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa dijawab tuh Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita sudah sering Isra Mi'raj Bapak Ibu, orang tua keluarga mengulang kaji, itu jawaban orang yang masih FDA. Kalau masih asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab dengan asyhadu an la ilaha illallah. Itu anak-anak yang kita FDA kan kelas 4 SD pun dia tahu jawabannya. Kita yang sudah tua-tua ini bentar lagi akan menghadap Allah. Jangan sia-siakan lagi menjawab azan dengan jawaban yang paling sempurna. Bagaimana cara menjawabnya Pak Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar sesuai hadis Nabi. Apa dikatakan muazzin itu kau baca, aman kita. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah, Bapak Ibu menjawabnya wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Begitu yang kedua. Bapak begitu enggak Bapak buat? Mulai malam ini Pak, begitulah Bapak buat. Nanti kujelaskan fadilahnya. Orang yang mau menjawab azan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia menjawab dengan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Begitu saja pun dia jawab, tidak usah sampai selesai, meninggal dia, maka diampunkan Allah Bapak Ibu dosa-dosa. Dapatnya Ibu kira-kira ya? Coba Bapak Ibu ikuti saya pelan-pelan. Saya sudah 20 tahun mengajari Bapak Ibu ini lama lengkapnya. Sekali disebut belum, harus sabar kita jadi ustaz. 5 kali diulang belum dapat juga, itu biasa. Karena bahasa pribahasa dulu begitu. Belajar
Maka diulang-ulang. Bapak Ibu orang tuaku semua, tolong ikuti saya. Udah makan gampang air koma hafal. Nanti pulang kami ke ujung batu. Nanti subuh jawab azan sampai kita meninggal dunia. Begitulah Bapak Ibu buat. Mana tahu duluan saya meninggal supaya mengalir pahalanya. Ini yang diajarkan. Ikuti Bapak Ibunya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Dalam hati Bapak Ibu pasti agak berbisik sedikit tapi belum bisa bertanya. Saya biasa mendengar Pak Ustaz, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Tadi Ustaz salah baca atau memang Ustaz tak paham? Saya paham, saya baca. Kalau dalam menjawab azan, maka Bapak Ibu pindahkan nomor 3 ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 3. Maka bunyinya kalau menjawab azan, raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Islamnya yang ketiga, Muhammadnya pindahkan ke yang kedua. Jelas Bapak Ibu? Saya mau mendengar dulu omah-omah dulu, kita bapak-bapak diam. Ilmu itu tak perlu banyak, tapi yang perlu diamalkan. Aku mau dengar suara omah-omah dulu. 1, 2, 3, ya. Wa ana asyhadu. Terus wa anna muhammadar raditu billahi wa bi muhammadin wa bil islami dina. Alhamdulillah. Ibu yang kami Bapak. Ayo Pak, jangan mau kalah, apalagi mengorbankan diri sebelah kita lebih hebat dari mereka. 1, 2, 3 ya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Semua kita, anak-anak kita juga semua ikut. 1, 2, 3 ya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Terima kasih Bapak Ibu. Udah paham Ibu? Udah dapat kan? Alhamdulillah. Dari jawaban itu ragu saya ini, apakah itu sudah dapat atau belum? Saya doakan semua sudah dapat insya Allah. Yang ya, sudah dapat kan? Yang sudah dapat boleh pulang duluan. Yang belum jangan. Itu baru 1. Lanjut muazzin itu Bapak Ibu membaca asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nada menurun berarti dia yang kedua. Sebelum muazzin itu Bapak Ibu mengucapkan hayya 'alas shalah, maka Bapak Ibu saya baca dalam kitab hadis Abi Jamrah. Guru-guru saya yang mengajar di pesantren pasti membaca kitab Abi Jamrah ini. Apa katanya di situ, Pak? Amalan bagi orang-orang yang supaya Allah pelihara matanya
ketika kau mendengar nafas kali kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah Bapak Ibu menjawabnya tadi, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kemudian katanya, dekatkanlah dua jempol tanganmu ke mulutmu, kemudian engkau membaca marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dicium dia Bapak Ibu 3 kali. Contohnya begini, 1, 2, 3. Baru kemudian usapkan ke kelopak matamu dari dalam keluar begini, 1, 2, 3. Siapa yang mengamalkan itu saat mendengar panggilan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akan dijaga Allah matanya sampai dia meninggal. Jangankan buta, rabun pun Bapak Ibu takkan diberikan oleh Allah. Itu sudah saya baca faedah dalam kitab tentang masalah panggilan terjawab azan. Ini itu suara apa tadi Bapak Ibu? Kaget juga saya. Suara apa? Saya ulang 2 kali lagi. Saya berharap ayat koma bisa apa? Apakah Bapak Ibu bisa amankan itu? Karena nanti Bapak Ibu tidak bisa menyimak dengan baik. Beliau kan anak-anak tidak paham ya cara ini. Yang penting aku senang pikirnya kan. Namanya anak tidak boleh dimarahi. Bacaannya tadi marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Diciumlah kedua punggung atau belakang 2000 jari kanan dan kiri. 1, 2, 3. Kemudian usapkanlah ke kelopak mata, supaya dijaga Allah mata kita ini. Jangan biar rabun, apalagi sampai buta, sampai kita meninggal dunia. Sudah dapat ini bacaannya? Itulah masalahnya. Bapak sudah dapat? Belum juga. Bapak nanti saya sampaikan di kamera ini. Kalau mau dipotong video ini nanti silahkan. Kita akan upload peringatan malam hari ini di Surabaya, Masjid Al-Jamaah. Nanti Bapak Ibu boleh buka YouTube kita. Buka YouTube, ketik UJR Channel. Nanti muncul ceramah malam ini paling lambat besok sore. Kalau sinyal bagus, nanti nampak di situ amalan tentang bagaimana cara supaya mata kita dijaga Allah ketika menjawab azan. Mudahnya Bapak Ibu. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Bapak Ibu bingung-bingungnya menentukan salam dengan sanding. Aku sering kadang-kadang keliling sholat kalau pas lagi ceramah bulan Maulid Isra Mi'raj ini. Kadang Pak Imam kita bingung dia menentukan kapan saatnya salam, kapan saatnya salim. Kodenya mudah saja. Asal di pangkal itu sholli, pasti ujungnya salim. Kalau pangkalnya sholat, contoh, pasti ujungnya salam. Itu dipahami Bapak Ibu. Allahumma sholli wa sallim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, bisa wasallim itu Bapak Ibu. Tapi karena Bapak Ibu tak paham, amin, salah. Asal sholli dipangkal salim ujung, asal sholat dipangkal salam ujung, supaya nampak sedikit komedah memahami bahasa Arab. Itu Bapak Ibu. Jadi saya baca sekali lagi, nanti ayat koma itu tidak ya.
qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Bapak Ibu. Cobalah ibu pelan-pelan. 1, 2, 3 ya. Marhaban. Oh Tuhanku, nampaknya mudah banget. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dekat tiang ada Facebook ibu, dan kirim nanti. Nggak kenalkan Facebook lagi, saya itu susahnya. Oma ada YouTube, Oma, ya saya kirim nanti. Nanti kalau Oma nggak ada YouTube, tinggal subscribe saja. Buka YouTube UJR Channel, nanti situ subscribe, like, dan share, supaya naik terus. Bapak Ibu, saya doakan bisa dipahami dan bisa diajarkan ke orang lain ya. Kita lanjutkan. Udah 2. Pertama tadi hanya menjawab azan dengan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allah sudah gugurkan dosa-dosa kita, alhamdulillah. Kemudian kita tambah lagi dengan membaca marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pusatkan jempol tangannya ke kelopak matanya, maka Allah akan jaga mata itu takkan kabur, apalagi sampai buta, sampai dia meninggal dunia. Kurang hebat apa Bapak Ibu azan itu? Ini cerita soal. Lanjut lagi Bapak Ibu, terakhir apa penutup azan? La ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu mendengarkan kalimat azan terakhir la ilaha illallah, kemudian mengangkat tangan. Bapak Ibu langsung menjawabnya, kira-kira apa sambutannya? Langsung Allahumma rabba hadhihi da'watil tamah atau ada doa lagi? Biasanya orang menjawabnya la ilaha illallah, kata muazzin, dia langsung menjawab Muhammadur Rasulullah. Salah tuh Pak Ustaz? Tidak salah, cuma perlu ditambah. Apa tambahannya Bapak Ibu? Asal Bapak Ibu mendengarkan azan la ilaha illallah, kemudian yang sudah biasa menjawabnya dengan Muhammadur Rasulullah, bagus. Menyandingkan nama Allah dengan Muhammad itu memang semestinya. Tapi Bapak Ibu tahukah dalam kitab disebutkan bahwa ketika mengomentari hadis tentang masalah la turaddu du'a bainal azan wal iqamah, tidak akan ditolak doa orang yang meminta, bermohon, berdoa, bermunajat di antara azan dan iqamah. Kalau Bapak Ibu langsung nanti membaca Muhammadur Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah wassalatul qa'imah, sampai akhir doa yang biasa dibaca, demi Allah, rugi Bapak Ibu karena bolak-balik mendengarkan azan tanpa menjadikan doa terbaik kita. Bagaimana yang bagus Pak Ustaz? Kata para ulama, boleh kau hitung 3 lanjutkan yang ketiga, boleh kau hitung 5 lanjutkan yang terakhir yang kelima. Apa maknanya Pak Ustaz? Menjawab azan bagian terakhir itu Bapak Ibu caranya begini. La ilaha illallah, kata muazzin, kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru kita angkat tangan kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya, Allahumma ghfirli wa liwalidayya wa
waliwalidayya dan kedua ayah omakku, waliwalidayya kedua ayah ibuku, waliwalidayya kedua ayah ibuku, warhamhuma rahmati keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana aku dulu dikasihi disayangi mereka waktu masa kecil itu. Sesiapa yang membaca doa ini selepas azan, maka disebutlah dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kaitkan dengan hadis Nabi, ridallah bi ridal walidain wa suhtullahi bi suhtil walidain. Ridhonya Allah dia gantungkan terhadap ridho ayah omak kita. Marahnya Allah tergantung marahnya ayah omak kita. Kalau sudah Allah ridho, orang tua ridho, maka kemudian Allah gugurkan dosa-dosa kita, meninggal kita tercatat menjadi anak yang berbakti ke orang tua. Tidak ada bagian kecuali masuklah kamu ke dalam surga. Selesai. Itu Pak. Dapatnya kira-kira itu. Saya rasa cuma nomor 2 saja yang perlu Bapak Ibu hafal. Yang ketiga itu sudah biasa. Doa untuk 2 itu Bapak. Saya cuma menggeser sedikit saja. Saya tengok ayah omat yang mendengar ceramah di rata-rata sudah berumur tua. Maka perlu amalan ini saya berikan supaya ayah omat ada tambahan pegangan di hari tua ini. Rumahnya sebelum sholat pun sudah banyak orang surau Buddha yang ampun dosanya. Sebelum sholat pun baru azan, banyak orang surau Buddha yang Allah akan pelihara matanya. Sebelum azan berkumandang berakhir, sebelum sholat ditunaikan, ada orang surau Buddha ini mohon maaf amalannya luar biasa. Orang-orang yang dipandang Allah dengan kasih sayang karena disebut derajatnya diridhoi oleh ayah omaknya. Begitu Bapak. Dan saya Bapak Ibu, kemana Bang Ustaz? Aku mau pulang ke Jakarta jauh ini. 22:21 setengah 11 kurang 9 menit. Biasa Pak Kadus jam berapa sih selesai tamu? Jangan jam 1, masa jam 1? Jam berapa aku pulang lagi nanti? Kalau jam 1 itu mengenai ada. Masuk sedikit lagi kita tambah. Kalau Bapak Ibu masih bertahan, lanjutkan sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai meninggalkan saya, aku pun pengen kalian pulang ke Bapak Ibu. Tapi tetap tahan-tahankan juga. Ibu-ibu itu mana yang isi duluan ini? Entah saya yang salah sampaikan, entah ibu yang tak paham, tak tahu juga saya. Tapi saya berbaik sangka saja. Jangan-jangan mereka sudah paham tadi ini. Jadi saya ini amal. Begitu selesai azan Bapak Ibu, kita mulai saja dulu malam ini dengan mensucikan diri kita. 1. Bapak Ibu orang Suramulai, masih adakah sudah mau berakhir Rajab yang belum selesai doa puasa Ramadannya? Ibu sudah selesai belum? Bapak insya Allah sudah selesai Ustaz. Karena Ramadan semalam 1 bentar yang tinggal. Ibu peluang tinggal pasti ada. Maka kalau ibu-ibu masih ada tinggal puasa Ramadan, besok mulai puasa malam ini sahur. Sebagai suami punya tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, ahlikum keluargamu, nara dari siksa neraka. Bapak kalau tak punya kodok puasa Ramadan tahun semalam, wajib hukumnya bapak menanya bini, bapak mengingatkan anak-anak yang sudah akan balik, masih adakah di rumah ini yang belum selesai puasa Ramadan tahun semalam? Tanya itu Pak. Sedangkan kalau mohon maaf dicontohkan kebakaran rumah kita, menyala api, berapa banyak orang tua yang sudah nampak anaknya mau terpanggang, dia tahu itu bahaya, daripada anaknya terpanggang, lebih baik dia loncat ke api, dia seret anaknya, biarkan dia mati, penting anaknya selamat. Betul Bapak Ibu? Mana lebih dahsyat api neraka ketimbang api dunia? Tak sebanding Bapak Ibu. Tapi ketika kewajiban anak itu dibiarkan, kewajiban
sering Bapak bangga-banggakan di dunia ini, tapi tak pernah diurus ibadahnya. Kewajiban kita itu Pak, yang diam-diamkan itu. Pulang peringatan malam hari ini, yang pertama ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah karena mau masuk Ramadan. Ini mau kita ceritakan tentang sholatnya. Ingat-ingat hutang puasa, kodok ganti. Saya ikut tadi sholat Isya, saya paham betul. Insya Allah mazhabnya Syafi'i. Saya juga Mustofawiyah, kitab fikihnya I'anah juga sama dengan yang Bapak zikirkan tadi. Artinya, apakah boleh menggabungkan niat kodok puasa dengan puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Senin Kamis? Apakah berhasil Pak Ustaz? Kata mazhab Imam Syafi'i, berhasil Bapak Ibu. Bapak Ibu besok puasa hari Senin, masih bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram, bertepatan Senin juga sunnah puasa. Maka Bapak Ibu punya kodok puasa, cukup berniat satu saja. Apa niatnya? Aku niat puasa besok hari mengganti puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Puasa Bapak sehari dengan niat satu, bertepatan hari Senin, kodokmu selesai. Puasa sunnah Senin dapat, puasa sunnah bulan haram dapat, puasa Rajab juga dapat. Itu Bapak Ibu. Aku tidak sepakat Pak Ustaz. Datang kemarin Ustaz berceramah katanya tak begitu. Aku paham Pak Ustaz, kalau sunnah saja, kodok saja. Boleh, tak usah bertengkar. Berarti dia pakai mazhab lain daripada lain Imam Syafi'i. Begitu Bapak. Kodoklah, jangan. Baru Bapak Ibu nanti kalau sudah kita mulai perbaiki diri malam ini, saya ingin mengajarkan kepada ayah mama keluargaku semua. Sesering mungkin mulai malam ini, usahakanlah setiap mandi kita selain dari mandi janabah, itu selalulah berniat mandi taubat. Cara mandi taubat itu sama seperti mandi janabah, cuma yang perlu masyarakat ini ingatkan Pak, air yang suci mensucikan dalam fikih namanya air mutlak. Jangan sampai belum Bapak Ibu sekujur tubuh basah dengan air mutlak, buru-buru bercampur dengan sabun, buru-buru pakai sampo. Mandi wajib kita kan sah itu kalau dia sudah bercampur padahal badan belum basah. Contohnya, ada orang mandi wajib baru basahkan kaki, ke pinggang, ke bahu, kepala baru disiram sekali, belum sepenuhnya basah dengan air mutlak, air bersih, suci mensucikan. Buru-buru dia ambil sampo dia. Apabila air bercampur dengan yang lain termasuk sampo, sabun dan sejenis, maka dia bukan air mutlak. Maka seapanya mandi taubatnya, mandi wajibnya itu tergolong menjadi batal. Jadi yang betul mana Pak Ustaz? Hanya mengingatkan saja. Pastikan anak ibu orang tuaku kalau mandi janabah harus semua air basah dengan air mutlak, barulah lanjutkan pakai air sabun atau pakai sampo dan sebagainya. Itu hanya mengulang lagi saja, mengingatkan. Mandi taubat ini gimana nih Pak Ustaz? Dari bawah dulu siram air, naik ke sini sampai di bahu berhenti. Kemudian nanti baru siram ke kepala. Bedanya mandi taubat kita dengan orang yang belum mengaji. Bapak Ibu tidak cukup hanya membaca, sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Harus ditambah bacaannya. Siramkan air ke badan kita yang pertama. Jangan lupa membaca rahmat Allah. Siramkan air yang kedua, membaca afu Allah. Siramkan air yang ketiga, dalam Al-Quran disebutkan, baca saqahum rabbuhum syaraban tahura. Begitu Bapak Ibu. Pendek-pendek. Siram pertama rahmat Allah. Siram kedua afu Allah. Siram ketiga saqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang di satu kedua gampang, rahmat Allah, afu Allah sudah dihafal. Yang ketiga agak panjang sedikit, saqahum rabbuhum syaraban tahura. Itu ada di juz 29, nama surahnya ada dua, Al-Insan atau Ad
Dahri ayat ke-21 di tengah. Nanti Bapak Ibu buka Qur'annya, jumpa kalimat wasaqahu rabbuhum syaraban tahura. Begitu Bapak Ibu. Itu yang Allah buat kalau mandi taubat. Sudah begitu ya kan? Caranya siramkan air tadi pakai bacaan rahmatullah, afdallah, saqahum rabbuhum syaraban tahura. Bagaimana air itu Bapak Ibu mengalir dari kepala, menetes ke mata, ke hidung, ke mulut, ke dahi, kemudian menetes ke tangan, menetes ke kaki, berakhir di lantai tempat kita mandi. Niatkan kepada Allah, rahmatullah, sayangi rahmati ya Allah, Allah, maafkan semua kesalahan dosa kehilapan ya Allah. Mudah-mudahan bagaimana air itu bercucuran, begitu hendaknya dosa-dosa itu tidak berkumpulan dari 10 batang tubuh kita yang Bapak. Itu saja. Habis Bapak Ibu mandi taubat dengan sajadah sholat taubat. Apakah Pak Ustaz ayat yang paling bagus di usia tua ini sekarang untuk sholat sunnah taubat? Ayat yang paling bagus Bapak Ibu orang tua untuk sholat sunnah taubat 2 rakaat. Ayat pertama itu buatlah Bapak Ibu Al-Imran 133 134. Pangkal ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu ayat Al-Quran 133. Gabungkanlah dengan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Rakaat pertama. Rakaat kedua sholat sunnah taubat lanjutkan saja 135 136 mulai pangkal ayat alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum. Buat 135 136 rakaat kedua. Dan hafal itu Pak Ustaz, buat al-kafirun huwallahu ahad. Itu pun tak hafal saya Pak Ustaz, tak usah berayat. Bisa Pak Ustaz? Bisa. Karena semua ulama sepakat bahwa sholat fardu, sholat sunnah membaca ayat setelah Fatihah itu hukumnya tetap sunnah, tidak wajib Bapak Ibu. Pakai ayat bagus, tak pakai ayat pun sholatnya tetap sah. Habis Bapak Ibu sholat sunnah taubat, baru kemudian buatkanlah zikir rojaiyah. Apa zikirnya Bapak Ibu? Buatkan yang seperti diajarkan guru kita ini. Sempurnakan dengan satu zikirkan pertama. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau sendiri, Rabbighfirli, Tuhanku ampunilah aku, warhamni, rahmati atau sayangi aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Kalau berjamaah bacanya di bawah domirnya Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Kalau berjamaah, kalau Bapak Ibu sendiri Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau berjamaah Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Jelas Bapak Ibu? Kalau itu sudah dilakukan, barulah Bapak Ibu sempurnakan dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastaqamtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi ni'matika 'alayya wa aku bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru
Siapa-siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di waktu malam seperti ini, maka tidak sampai umur kita lagi ke besok pagi, meninggal kita malam ini Bapak Ibu, kita baca ini sekali penuh dengan keimanan. Kata Rasulullah, wajib dan dia masuk ke dalam surga. Kalau dibaca sayyidul istighfar ini di waktu siang sekali saja penuh dengan keimanan, maka meninggal dia hari itu dipastikan juga dia pasti masuk ke dalam surga. Apa sekedar dibaca saja Pak Ustaz? Tidak, diresapi maknanya. Ada kuasa yang istighfar artinya. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtan ini, engkaulah yang menciptakan aku. Akui dulu itu Bapak. Akui kita ni hamba, akui kita ni lemah, akui kita ni tak punya apa-apa. Maka tak ada yang mau disombongkan. Apa yang isi daripada sayyidul istighfar itu? Berapa banyak nikmat yang aku terima darimu ya Allah. Satu, sangat sedikit rasa syukur dan terima kasihku kepadamu ya Allah. Asyik mengeluh aja hidup, asyik selalu komplain aja hidup. Peringatan Islam kita cuma sekali setahun, padahal ini saja hujannya tak bisa datang. Allah Akbar. Orang dulu mati-matian cari ikut juga, ini baru hujannya. Orang yang paham sayyidul istighfar, maka dia akan berkata, Allah Akbar. Berapa banyak nikmat ku terima darimu ya Allah. Sawitku sudah memanen, karetku sudah kusada, kemudian hartaku sudah ada, rumah ada, Honda ada, mobil ada. Masa untuk mensyiarkan agamamu saja aku hitung-hitungan. Orang yang paham sayyidul istighfar akan kembali semangat untuk beriman. Yang paling hebat yang saya takutkan Bapak Ibu apa itu? Berapa banyak nikmat aku terima darimu ya Allah. Badanku sehat, anak-anakku pintar-pintar, rumah kau kasih, kebun sawit kau kasih, mobil kau kasih. Setelah nikmat itu aku terima, malah nikmat ini kugunakan untuk maksiat kepadamu ya Allah. Sehatnya kakinya, tak pernah datang ke masjid. Awas kondisi kalau kau mati, ajak kondisi. Sehatnya matanya tak pernah baca Al-Quran. Sehatnya lidahnya tak sajawan, tak pernah baca selawat kepada Nabi. Sehatnya tangannya tak pernah mau infak sedekah. Sehatnya badannya tak pernah datang sholat berjamaah. Menunggu waktu saja. Kalau besok sudah tiba masanya mati, barulah orang sudah mulai paham betapa banyak orang-orang yang kita hantarkan ke pemakaman itu sampai malam ini masih menangis berkata, Rabbi Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Jikalau bisa ditunda kematian ini ya Allah, bisakah kami kembali ke surau Brunei? Tapi sudah kukasih kesempatan berpuluh-puluh, kata Allah. Kenapa tidak kau gunakan dengan baik? Kenapa kau membalik lagi ke dunia? Kata Allah. Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Lalai aku dulu tak pernah infak, tak pernah sedekah. Aku tak termasuk pula orang-orang soleh. Banyak orang putih begini ke masjid sholat, aku tak ikut sholat. Banyak orang berangkat Islam mereka, aku tak berangkat Islam mereka. Hari ini aku menyesal ya Allah. Dalam surah As-Sajdah baru dia berkata, Farjina, kembalikanlah kami ke dunia, kembalikan kami hidup ke dunia. Apakah bisa? Tidak bisa lagi Bapak Ibu. Sebelum terlambat, seriuslah awak dalam beramal. Ada mobil, gunakan supaya mobil bisa mengantarkan kita, supaya bisa
Jangan gara-gara hujan bapak yang punya mobil terhalang tak sholat subuh ke masjid. Jangan gara-gara hujan petir bapak dikasih Allah mobil belum dikasih Honda Pak Ustaz, cuma jauh jalannya. Oke, mantel bisa bapak beli? Bisa. Jangan bapak sudah punya Honda, punya mantel, tapi gara-gara gerimis tak datang sholat berjamaah ke masjid surau naik al-jamaah. Gak percaya malam ini Pak Ustaz, silahkan saja. Nanti kita sudah mati baru kita bertemu besok. Benar atau tidak yang disampaikan malam ini? Ini ketahuan setelah fakashafnya menjelang detik-detik gor-gor kematian. Allah bukakan hijab betul rupanya selama ini yang disampaikan guru kami. Tapi selagi hidup kita ini semua masih sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu 2240 tidak bisa lagi. Kalau saya pulang Pak Kamis nanti tidak kalian antar ke simpang Amin. Seriuslah. Soalnya aku di kesempatan ke sana jauh juga perasaan loh Pak. Tidak ada rumah dari teman. Tapi kalau Pak Kamis sudah aman, insya Allah berangkat dengan doa dan dia Pak ya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah dulu Islam Ibrahim kita mungkin malam ini. Saya beda Bapak Ibu dengan ustaz-ustaz yang lain. Kalau ustaz lain mulai berangkat dari Masjid Al-Haram Masjid Al-Aqsa, kalau saya Bapak Ibu tak mau bahas itu, saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan setiap tahun. Yang penting amalkan itu yang saya sampaikan supaya ada manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawab azan dengan baik, kemudian banyak-banyak bertawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang urutannya ini ada di dalam rekaman YouTube kita. Silahkan tonton di YouTube juga channel subscribe like and share. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya tak muncul juga. Sampai di sini Bapak Ibu tahu sudah kita. Mudah-mudahan berkah mendapat ridho dari Allah. Dadah kawan-kawan Bapak Ibu sampai sini dari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ini yang bisa disampaikan. Keterbatasan ilmu kebodohan kami, banyak salah kita. Tolong Bapak Ibu maafkan kami dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillah.